Halo teman-teman semuanya, kembali lagi nih bersama saya Dinda Asri. Nah, kali ini kita akan membahas lanjutan dari bab 2 kemarin. Nah, kita akan masuk pada bab 3. Pada bab 3 ini kita akan membahas pengolahan bahan-bahan pustaka. Nah, kita langsung saja masuk pada pengertian pengolahan bahan-bahan pustaka. Nah, pengolahan bahan pustaka ini bermaksud untuk mempermudah para pengguna dalam menggunakan bahan-bahan pustaka. Nah, aktivitas pengolahan ini berupa pengolahan berbagai jenis bahan pustaka yang diterima oleh perpustakaan itu sendiri, baik berupa buku, majalah, tabliot, koran, kamus, buletin, skripsi, tesis, manuskripsi, laporan, atlas, atau penerbitan pemerintah lainnya. Nah, pengolahan bahan pustaka ini juga berfungsi untuk memudahkan penyimpanan dan penemuan kembali informasi, baik itu oleh pustakawan maupun pengguna jasa perpustakaan itu sendiri. Nah, sementara itu, tujuan dari pengolahan pustaka ini agar semua buku yang dapat terorganisir dengan baik dan sehingga dapat dikelompokkan berdasarkan ciri dan dalam buku itu sendiri. Nah, bagaimana sih cara pengolahan bahan pustaka itu sendiri? Yang pertama, kita akan melakukan inventarisasi, di mana inventarisasi ini pencatatan penerimaan. Nah, langkah pertama dalam setelah bahan pustaka diterima dari distributor atau donaturnya. Nah, kita perlu mencatat semua detail fisik bahan pustaka ke dalam buku induk atau buku yang disebut dengan buku inventarisasi atau sistem manajemen perpustakaan. Nah, setelah itu kita akan memasuki tahap pemberian nomor induk, di mana setiap bahan pustaka diberikan nomor unik yang secara berurutan. Misalnya 2025 001 2025 0 Nah, nomor ini sebagai identitas kepemilikan. Kita bisa lihat pada bukunya. Nah, pada buku-buku itu yang ada di perpustakaan atau di perpustakaan manapun pasti ada nomor induk di punggung buku itu sendiri. Nah, setelah itu kita akan masuk pada tahap pencapan atau stempel. Setiap buku yang ada itu harus terdapat stempel atau cap kepemilikan perpustakaan pada halaman tertentu. Biasanya itu pada halaman judul atau halaman tertentu di bagian dalamnya. Kadang juga pada halaman terakhir untuk mencegah pencurian. Nah, kedua itu kita akan masuk setelah inventarisasi itu ada katalogisasi deskriptif, di mana tahap ini bertujuan mendeskripsikan ciri-ciri fisik dan bibliografis dari bahan pustaka itu sendiri. Nah, caranya itu dengan pembuatan entry utama dengan menentukan titik akses utama, biasanya berdasarkan pengarangnya. Nah, kedua itu pencatatan detail, di mana itu mencatat secara detail seperti judul, anak judul, edisi, data terbitan seperti tempat, penerbitan atau terbit, dan deskripsi fisik seperti jumlah halamannya, ilustrasinya, ukuran, dan serinya. Nah, terus penggunaan standar, di mana proses ini dilakukan sesuai dengan standar katalogisasi yang berlaku seperti Anglo-American Catalog Rules atau yang disebut AACR2. Nah, langkah selanjutnya itu klasifikasi. Nah, pada tahap ini bertujuan menentukan subjek atau isi dari bahan pustaka itu sendiri yang memberikan kode penempatan. Nah, untuk langkahnya, pertama analisis dulu subjeknya dengan menentukan topik utama yang akan dibahas dalam bahan pustaka itu sendiri. Kedua, menentukan notasi atau kode yang memberikan notasi kelas berdasarkan sistem klasifikasi yang digunakan perpustakaan.
ketiga itu menentukan tajuk subjek dengan menentukan kata kunci atau frasa baku yang mewakili isi buku, memudahkan penelusuran lainnya seperti contohnya pendidikan tinggi, sistem informasi perpustakaan. Dan tahap keempat itu pembuatan label dan kelengkapan teknis, di mana setelah notasi klasifikasi ditentukan, langkah selanjutnya adalah menyiapkan pustaka agar siap diletakkan di rak. Nah, sebelum itu kita juga akan menentukan nomor panggilan atau call number yang menggabungkan notasi klasifikasi dari 3 huruf pertama dari nama pengarang atau judulnya, atau membuat kode unik di penempatan di rak. Yang kedua itu pelabelan, di mana pelabelan ini biasanya diletakin di punggung label. Nah, label ini berisi nama panggil, ditempel pada punggung buku. Nah, juga terdapat label barcode, di mana juga menggunakan sistem hitung otomatis. Barcode ini identifikasinya lebih cepat agar ini kayak di scan begitu. Ini barcode nanti di scan gitu. Nah, itu kan mempermudah gitu. Nah, yang ketiga itu penyediaan sarana sirkulasi, di mana menempelkan kartu tanggal kembalinya, kantong buku, kantong kartu atau pita magnetik jika perpustakaan menggunakan sistem keamanan. Dan terakhir, langkah pengolahan bahan pustaka itu adalah penyelesaian dan penyimpanan, di mana proses ini tuh meliputi 3 hal, di mana yang pertama itu proteksi fisik dengan melakukan penjilitan ringan atau menyampul buku jika seandainya buku itu tidak ingin rusak, lebih baik disampul gitu kan, untuk memperpanjang usia pemakaiannya. Misalnya nih ada yang minjam buku, terus sampul bukunya ini tuh dicoret-coret kan, nggak bagus. Lebih baik kan disampul gitu kan, lebih disampul tuh lebih baik gitu, mencegah juga nanti kalau ada nggak basah ke dalam gitu. Nah, yang kedua itu penyusunan di rak. Bahan yang pustaka yang telah diproses dan ditempatkan sesuai dengan urutan nama panggilannya diurutkan atau diletakkan secara klasifikasinya, kemudian juga menurut alfabetis penggarangnya. Misalnya A, berarti urutannya A, B, B gitu. Nah, ketiga integrasi katalog, di mana itu memasukkan semua data katalogisasi dan klasifikasi ke dalam katalog perpustakaan, baik kartu tradisional maupun katalog online, agar pengguna dapat menelusuri dan menemukan koleksi. Nah, itulah pembahasan kita di bab 3 ini. Mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan kita pada bab 3. Nanti kita akan lanjut pada pembahasan selanjutnya. Nah, sampai jumpa teman-teman semuanya.